Halo semua, perkenalkan aku Tiara Iya, Monika, Robotika, biasa biasa panggil Tiara, Tiara, NIM NIM 1252403. 1252403. Iya. Halo semua, kenalin nama aku Emilia Baru, biasa dipanggil Abaru, NIM 1252409. Halo semua, aku Sandika Arsalesya atau biasa dipanggil Sisi dengan NIM 1252436. Halo Halo semuanya, semuanya, kenalin kenalin aku aku Awang Dene Awaludin Kamal, Kamal, NIM NIM 1252405, 1252405, biasa biasa dipanggil dipanggil Awang. Awal. Dan Dan halo halo semuanya, semuanya, aku aku Michael Michael Austin Austin Simon Simon Khalid, Khalid, NIM NIM 1252408, 1252408, bisa dipanggil dipanggil Michael. Michael. Salam kenal Salam kenal semuanya. semuanya. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas tentang roadmap pemilihan mata kuliah dulu ya. Mungkin dari Timon, boleh duluan Timon. Oke, Ya, jadi jadi pertama pertama aku aku bakal bakal jelasin jelasin kira-kira kira-kira ke depannya depannya aku mau mau gimana gimana sih sih kuliahnya. kuliahannya. Nah, Nah, jadi um, semester semester 1 satu sama sama 2 udah dua dilewatin. dilewatin. Jadi Ini ada ada apa apa mata mata kuliah kuliah wajib wajib ITB ITB di di semester semester satu satu sama sama satu satu yang yang mata mata kuliah kuliah wajib wajib dari dari fakultas fakultas yaitu yaitu PSDB. PSDB. Terus Terus semester semester satu satu sama sama 2 dua berarti berarti total totalnya kita kita udah udah ngambil ngambil 37 37 SKS. SKS. Terus Terus untuk untuk semester semester ini ini eh, aku aku ambil ambil 21 21 SKS SKS itu itu dengan dengan ada ada mata mata kuliah kuliah IPB-nya IPB-nya dua dua matkul matkul yaitu yaitu agama agama sama sama literasi literasi dagang dagang dan yang intelijensi intelijensi aplikasi. aplikasi. Terus sisanya itu Sisanya itu matkul matkul wajib wajib basic produk produk kita kita dan dan metodologi. metodologi. Pakai Pakai template lah template lah ya. ya. Paling yang Jadi yang ditambahnya itu ditambahnya itu agama agak aja. ada. Karena Karena keluarga kewarganegaraan negaraan kita nggak kita boleh nggak boleh ngambil ngambil di di semester semester ini. ini. Terus Terus semester semester 4 4 aku aku ada ambil ngambil matkul matkul pilihan pilihan gender gender fluid nostalgia itu itu dari dari teknik teknik tenaga tenaga listrik listrik ya, kerja teknik tenaga tenaga listrik listrik 2 dua SKS. SKS. Terus Terus aku aku juga juga ngambil ngambil manajemen manajemen APS APS industri industri yang yang memang memang seharusnya seharusnya di di matkul kolom MD MD itu diambil diambil seperti seperti itu. itu. Tapi Tapi seiring seiring berubah berubah matkulnya, matkulnya memang memang itu bisa bisa diambil diambil di di tahun tahun kedua, kedua. ya kan? Ya kan? Dengan Dengan semester semester 4 4 kita totalnya ambil ambil rencananya rencananya mengambil mengambil 18 18 SKS. SKS. Lanjut ke Lanjut ke semester semester 5, 5, aku aku ambil ambil rencananya rencananya 19 19 SKS SKS dengan dengan itu itu akan aku ada mengambil mengambil matkul matkul dari dari spesialisasi spesialisasi yang yang rencananya rencananya akan aku akan aku ambil ambil yaitu yaitu bagian strategi. strategi. Terus Terus aku aku ada ada ambil ambil keselamatan keselamatan kesehatan kesehatan kerja kerja juga juga itu itu dari dari luar prodi prodi itu itu dari dari prodi prodi teknik teknik industri. industri. Sama Sama, aku aku bakal bakal ngambil ngambil kewarganegaraan kewarganegaraan yang gak yang jadi gak jadi diambil di diambil di semester semester ini. ini. Terus Terus semester semester 6 6 rencananya aku rencananya aku bakal bakal ngambil ngambil 12 12 SKS UTS dengan dengan mengambil mengambil matkul matkul dari dari PL, PL, teknik teknik lingkungan, lingkungan, yaitu 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 analisis analisis mengenai mengenai dampak dampak lingkungan. lingkungan. Karena Karena menurut menurut aku aku penting penting juga juga sebagai sebagai mahasiswa mahasiswa teknik teknik metalurgi teknologi untuk untuk mengetahui mengetahui dampak dampak lingkungan lingkungan dari dari kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan kita yang lakukan di dilakukan di teknik teknik metal teknologi di di bidang bidang pekerjaan pekerjaan. teknik. Terus di Terus di semester semester 7 7 makin makin banyak banyak lagi nih lagi yang nih aku yang aku ambil ambil dari kayak matkul-matkul matkul dari dari spesialis spesialisasi yang yang rencananya rencananya dari ambil diambil dengan dengan total total 19 19 SKS. SKS. Terus Semester semester 8 8 aku aku juga juga mengambil mengambil hmm, matkul matkul dari dari teknik ya, teknik yaitu yaitu analisis dan analisis dan troubleshooting troubleshooting sistem sistem proses. proses. Sama Sama alasannya alasannya kayak kayak um, um, harus harus mengetahui mengetahui lah lah gimana gimana apa yang apa yang terjadi terjadi lah lah di di dunia dunia pekerjaan pekerjaan nanti nanti di di masa masa pelajari pelajaran kalau kalau kali ini. terus Ada kemudian kegiatan juga juga ambil USKS. USKS. Pokoknya untuk Pokoknya itu semester semester 8 8 rencananya rencananya mengambil mengambil 13 13 SKS. SKS. Jadi Jadi itu itu kayak kayak rinciannya rinciannya aku aku ambil ambil berarti berarti 88 88 SKS SKS mata mata kuliah kuliah pilihan pilihan BPS BPS dengan dengan total total 46 keseluruhan SKS yang aku yang ambil uploadnya rencananya rencananya 145 145 SKS SKS untuk untuk lulus lolos dari dari ITB. ITB. Terus Terus kebutuhan fakultas kesbah ber spesialisasinya spesialisasinya berarti berarti aku aku rencananya rencananya mau mau ambil spesialis instansi instansi karena karena
Di hilirisasi ini metode ekstraksi menjadi fantastik juga, jadi dia kayak tertata untuk mengenal proses ekstraksi ini yang mana proses ekstraksi merupakan transformasi kompleks sebelum masuk ke tahap manufaktur. Terima kasih. Pernah Coba coba yang yang mau mau nanya dong, Timon. Sempet kepikiran buat ambil spesialisasi 3 gitu nggak sih? Karena aku lihat kayak rata-rata orang ambil 3 spesialisasi kan. Kayak kenapa kamu cuma ambil satu doang nih, spesialisasi metalurgi ekstraksi doang? jujur aku pernah sih kepikiran buat ambil tiga-tiganya, kayak biar lebih fleksibel dan apa ya, paham semuanya gitu. Tapi setelah aku pikir kayak mending mendalami satu karena benar-benar ahli dan mendalami di bidang itu sih. Tapi aku nggak tahu kalau nanti berubah pikir. Oke. Ada lagi nggak? Aku mau nanya Timon. Silahkan. Aku mau nanya kenapa kan orang-orang ini banyak yang ngambil SKS-nya banyak-banyak nih. Tapi kalau kamu nih lebih ke dimirip-miripin jumlah SKS per semesternya tuh. Kalau boleh tahu itu kenapa tuh nggak mau di awal-awal ngambil banyak gitu sih. Karena aku tahu gitu ya, kayak aku tuh tahu ya gitu. Terus kalau kebanyakan pengambilnya jadi keteteran gitu. Terus jadi kayak nggak mungkin jalan deh. Aku mau nanya. Satu Ini kan aku ngelihat apa, kamu ngambil ini MKPBL dulu. Maksudnya semester 4 ini masuk apa spesialisasi sih yang pengantar pengembangan listrik. Tapi di semester 5 kamu ngambil keselamatan desain kerja, terus semester 6 ngambil ANDAL, sedangkan spesialisasinya numpuk di semester 7. Itu kamu ada alasannya nggak? Kenapa numpuk di semester 7? ada yang tersendiri sih. Cuman kayaknya semester 7 pemikirannya udah lebih maksudnya cara kita berpikir kayak udah lebih matang aja jadi aku kayak memperhitungkan gitu ya. Jadi yang aku perhatikan di semester 7. Tapi aku lagi-lagi nggak tahu kalau misalnya nanti baru pemikiran. Kita bahas roadmap teman-teman yang lain. Izin tanya sekali lagi. Berarti terkait kayak rencana karir ke depan, kamu mau yang fokus ke ekstraksi aja gitu ya? Kayak pernah kepikiran buat, apa namanya, pengolahan bahan galian juga nggak gitu tuh? Atau rekayasa manufaktur juga gitu? Untuk saat ini aku masih pikiran yang buat di doang sih. Terus yang lain juga kepikiran. Oke, thank you Timon. Tiwan mau nanya, ini berarti kamu ngambil seluruh ini ya? Seluruh mata kuliah dari spesialisasi ekstraksi 17 SKS. Keren. Oh, ada nih yang aku tuh yang ada beberapa FS gitu yang di ekstraksi tapi Oke, kalau gitu boleh di next mungkin baru ada lagi nggak guys? Aman. Lanjut baru. Oke.
Kita lanjut ke apa ya? Ya udah deh, aku deh aku. Oke, bentar. Oke, mungkin kenalan dulu, nama aku Emilia Baru, di basic Emilia Baru ini saldonya 24.009. Terus untuk rencana studinya, bentar ya lagi loading guys. Oke, oke, jadi ini peta jalan pemilihan mata kuliahku sama kayak Timon semester 1 dan semester 2-nya. Iya sama persis, jadi totalnya 37 SKS dengan apa ya, ini mata kuliah wajib dan satu mata kuliah wajib prodi, itu pengenalan sumber daya mineral dan energi. Dan ini semester 2-nya juga sama, ngambil olahraga juga dan bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Lalu untuk semester 3 sama juga kayak Timon, jadi mengambil apa, sesuai dengan kurikulum dulu, yaitu kimia fisik, praktikumnya praktek, termo, matematika, tekmat, dan tek mineralis sama Libya, cuman ditambah sama agama Islam, cuman beda di agama. Jadi dengan total 21 SKS. Lalu di semester 4-nya, masih mengambil sesuai kurikulum juga, cuman di sini udah mulai ngambil apa, matkul dari metalurgi ekstraksi, yaitu pengantar teknik tenaga listrik. Hari ini harus bintang 2. Sama rencana mengambil minor dari teknik industri. Jadi aku di semester 4 ini lebih ngutamain apa ya, ambil minor teknik industri dulu, baru ngambil apa, spesialisasinya. Jadi di sini cuma ada satu matkul spesialisasi, sedangkan 3 matkul lainnya dari minor teknik industri dengan total 23 SKS. Lalu di semester 5 sama masih mengambil dari kurikulum tapi mengambil kewarganegaraan. Ini harusnya diambil di tahun ini, cuman sesuai kebijakan dari teknik metalurginya belum boleh, jadi bisanya ngambil di semester 5 semoga. Terus baru mulai mengambil mata kuliah spesialisasi dan nggak ngambil mata kuliah minor. Sebenarnya ekonomi teknik ini udah termasuk ke minor teknik industri, cuma di kurikulum juga ini udah jadi wajib dari teknik metalurgi. Jadi udah kayak udah masuk gitu lah. Dengan total 22 SKS. Terus di semester 6-nya masih mengambil sesuai kurikulum, terus nambah manajemen rekayasa industri. Nah, harusnya kan manajemen rekayasa industri ini di semester 7 ya sesuai kurikulum. Cuman aku ngambil di semester 6 kayak biar apa ya, biar semester 7-nya tuh bisa menyelesaikan spesialisasi lain gitu. Jadi kayak mulai nyicil dari MKWI-nya. Terus aku ngambil satu mata kuliah spesialisasi yaitu simulasi proses metalurgi sama satu matkul minor sistem rantai pasok dengan total 22 SKS. Nah, lanjut di semester 7-nya yang mengambil 3 matkul wajib prodi sama aku nyelesain ini minornya. Jadi aku cuma ngambil sisa satu minor lagi, sisa satu minor teknik industri itu proyek rekayasa interdisiplin. Terus aku ngambil juga MKPBL, fotografi, fashion, dan produk dari di desain komunikasi visual. Aku ngambil ini sebenarnya kayak untuk refreshing aja sih. Soalnya biasanya tahun terakhir itu kan katanya kayak ya nggak ada hiburan gitu. Jadi ini matkul untuk menghibur lah, karena hobi aku kan fotografi gitu. Oh ya sama berarti aku udah ngelesain spesialisasi aku di semester 6 karena jumlah SKS-nya udah 13 gitu. Terus untuk semester 7 total SKS-nya 13 dan semester 8 ngambil 6 SKS wajib prodi dan 2 SKS MKPBL. Ini juga jurnalisme ini karena tertarikan untuk di jurnalisme, jadi kayak hiburan juga gitu, dengan total SKS 8 SKS. Nah, jumlah SKS yang aku ambil itu untuk lulus 146 SKS, dengan rincian MKPB-nya 29 SKS, MKPBD-nya 13 dan MKPBL-nya 16. Harusnya gini ya, kalau harusnya bener sih hitungannya, cuman nggak tahu kalau ada miss. Terus kenapa aku ngambil spesialisasi ekstraksi, karena di Indonesia kan lagi apa ya, lagi didorong kebijakan hilirisasi. Jadi kayak kemungkinan gitu lapangan pekerjaannya tuh banyak. Jadi kayak
dan ekstraksi ini juga kayak, apa ya, mengubah dari biji menjadi logam mentah gitu. Jadi kayak kemungkinan ya peluang kerjanya itu tinggi lah. Sama kenapa aku ngambil minor teknik industri, karena emang dari awal aku tuh tujuan kuliahnya pengen masuk teknik industri, cuman nggak kesampaian. Jadi kayak, ya anggap aja apa, pemenuhan mimpi lah gitu, walaupun cuman ngambil dasarnya doang. Oke. Oh sama untuk mempersiapkan diri di pabrik atau ruang industri. Oke, itu dari aku. Ada yang mau nanya? Yeay. Oke, Sisi. Nah, kalau dari senangkep aku ya, sebenarnya nggak ada larangan untuk kita tuh ngambil ngambil spesialisasi dan minor. Cuman, dia juga nggak tahu ya, kalau misalnya boleh atau enggak, soalnya aku belum membaca lagi tentang peraturan akademik lebih dalam. Cuman kalau misalnya emang nggak boleh, berarti seluruh mata kuliah minor tadi bakal masuk ke MKPBL. Jadi kayak aku kan udah nemuin spesialisasi 13 SKS. Terus kalau misalnya emang nggak boleh ngambil minor, berarti ya minor yang ini tadi, jadi MKPBL gitu. Berarti MKPBL aku nambah. Nggak deh, harus sesuai nama SKS juga. Cuman nggak kehitung di minor aja. Semoga boleh sih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Aku cuma mau bilang keren banget. Semangat. Oke, makasih. Timun tadi timun. Oke. Hai baru aku mau nanya, mmm, selain hiburan gitu yang kamu harapin dari matkul fotografi fashion dan produk apa? Ya selain hiburan aku juga pengen ningkatin skill aku di fotografi sih. Jadi kayak ini kan mata kuliah juga terkait fashion dan produk ya. Jadi kayak mungkin siapa tahu bisa jadi kerja sampingan aku nanti untuk sebagai fotografer fashion dan produk gitu. Jadi kayak ya kita nggak bakal tahu guys. Selain hiburan juga kayak ya untuk menambah skill aku mengasah skill fotografi aja sih. Berarti memperluas jangkauan belajar gitu ya, baru ya? Mhm. Mau tanya lagi, kenapa sama sih sebenarnya pertanyaan kayak ke Timon, kenapa kayak khusus, tertariknya di metalurgi ekstraksi gitu? Sempat mikir mau PBG dan fisik gitu nggak? Nah, jadi sebenarnya kalau PBG aku belum terlalu mendalami ya, cuman aku kemarin tuh mempertimbangkan antara ekstraksi sama fisik. Jadi kan kayak, ya aku sesuai kita kan udah tahu kan kebijakan Indonesia tuh, kebijakan pemerintah Indonesia lagi menekan hilirisasi gitu. Jadi kayak, ekstraksi itu kan biasanya yang paling bukan yang paling awal sih, dia tuh kayak dari bahan tambang jadi logam mentah. Nah, ya pemerintah tuh menekan di bagian itu, jadi kita tuh, lagi ditekan untuk mengubah biji menjadi logam mentah. Nah, jadi aku pikir mungkin nanti semoga bakal banyak lapangan pekerjaan di, metalurgi ekstraksi ini. Jadi kayak, ya setidaknya kalau misalnya nanti aku udah lulus, aku tuh udah membawa kayak persiapan diri di metalurgi ekstraksi gitu. Jadi mungkin bisa meningkatkan aku di peluang pekerjaan. Semoga sih, itu kayak masih abu-abu juga. Ada lagi? Oke, mungkin nggak ada, aku langsung tutup. Terima kasih guys, dan mungkin bisa langsung next ke orang selanjutnya. Aku mau dong.
Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Santika Sasha atau Sisi dari 1252436. Nah, aku pengen membuka diskusi juga sih terkait dengan peta jalan pemilihan mata kuliah aku buat di kuliahan ini. Nah, di sini tuh aku ngambil skema spesialisasinya itu mungkin beda sama Timon dan Abaru. Aku ngambilnya tuh tiga spesialisasi. Jadi aku ngambil pengolahan bahan galian, terus metalurgi ekstraksi dan metalurgi fisik. Nah, kenapanya akan kita jelaskan nanti. Mungkin kita bahas satu-satu dari semester 1 dan 2 ya. Semester 1 dan 2 sebenarnya, umum aja, bakal sama kayak kita semua bakal sama. Terus langsung lanjut aja ke semester 3. Buat semester 3-nya itu, ya biasa ngambil mata kuliah wajib program studi sama tambahannya itu Lydia dan agama Islam. Terus semester 4-nya di situ baru aku nambahin mata kuliah pilihan bebas luar, yaitu pengantar teknik tenaga listrik. Nah, di sini tuh, sebenarnya juga aku mempertimbangkan langsung ngambil pengantar TTL ini tuh karena kalau misalnya dari spesialisasi karena aku pengen ngambil tiga-tiganya, nah seingat aku dia tuh ada di tiga-tiganya mata kuliah spesialisasi. Jadi kayak langsung kehitung buat 3 spesialisasi itulah gitu. Nah, terus selanjutnya di sini aku pengen ngambil kebijakan industri metalurgi dulu gitu. Jadi, sekalian kayak pengenalannya lah terkait industri metalurgi. Nah, boleh di-next. Nah, di semester 5-nya di sini baru ambil juga, KWN bareng sama teman-teman lainnya karena, kan, program studi kita baru bisa ngambil KWN semester 5 ya katanya. Nah, terus habis itu selain itu aku bakal ngambil refraktori tanur dan bahan bakar serta konversi batu bara. Nah, ini sebentar aku cek ya. Dia masuk ke kalau misalnya refraktori tanur dan bahan bakar itu dia metalurgi fisik. Kalau konversi batu bara tuh seingat aku PBG ya. Iya benar. Jadi aku langsung bagi-bagi gitu sih setiap semester kayak ada yang ekstraksi, ada yang fisik, ada yang PBG. Nah, terus di sini juga aku ambil, Studium Generale untuk BPL. Terus habis itu semester 6-nya di sini aku ngambil, mata kuliah wajib program studi dan sisanya itu mata kuliah pilihan bebas dalam. Itu di sini ada pemanfaatan mineral industri sama simulasi proses metalurgi. Boleh di-next. Semester 7-nya di sini aku baru ambil MRI juga. Terus, habis itu ada mekanika retakan buat metalurgi fisik, metalurgi pemurnian baja, dan degradasi logam pada temperatur tinggi. Terus, semester 8-nya ini paling sedikit SKS-nya ada metode komputasi desain paduan logam dan metalurgi daur ulang, serta kalau dari luarnya itu aku ambil keselamatan pabrik proses. Nah, alasannya kenapa aku ambil, 3 spesialisasi itu karena, aku mikir kayak kalau misalnya metalurgi fisik, sebenarnya tuh kalau misalnya di dalam negeri walaupun kita udah ada kayak dorongan hilirisasi gitu, aku tuh masih belum, sepenuhnya yakin sama rekayasa manufaktur di dalam negeri. Karena, yang seperti kita tahu ya dari Metalize gitu-gitu, kalau misalnya emang di dalam negeri tuh belum terlalu, apa ya, hasil dari hilirisasi ini tuh belum yang langsung ke produk jadi gitu. Sementara kalau yang aku tahu metalurgi fisik tuh kan, di hasilnya ya, di hasil akhirnya ya, produk akhirnya. Jadi tuh kalau misalnya fokus ke metalurgi fisik aja tuh aku agak takut, tapi kenapa di sini aku mau tetap ambil metalurgi fisik, karena bisa juga menurut aku tuh metalurgi, terutama metalurgi fisik, itu sangat maju tapi di, luar negeri gitu loh, luar negeri tuh udah sangat maju. Jadi, kemungkinan kalau misalnya aku ngambil metalurgi fisik di sini, kalau misalnya emang nanti industri di dalam negeri tuh masih belum gampang ya nyari prospek kerjanya terkait metodologi fisik, siapa tahu aku bisa dapat kesempatan di luar gitu loh terkait dengan, rekayasanya gitu. Terus metalurgi ekstraksi kenapa aku pengen ambil, karena sebenarnya alasannya sama sih kayak teman-teman lainnya kalau, di sini tuh kayaknya udah banyak sih metalurgi ekstraksi ya, prospek kerjanya. Terus kalau misalnya pengolahan bahan galian itu jujur menurut aku juga kalau misalnya di dalam negeri tuh udah banyak apalagi kayak industri pertambangan ya, dia kan, link menurut aku ya.
nyambungnya. Terus jadi kayak ya membuka banyak prospek aja sih buat ke depannya gitu. Cukup. Aku mau nanya dong nih, Boleh boleh. berarti kalau gitu, kamu nggak ngambil yang dari jurusan lain gitu ya? Misalnya kayak tadi baru ada yang tentang fotografer itu. Nah terus menurut kamu, kenapa lebih milih untuk benar-benar fokus di metalurgi aja? Gitu. Oke. Jujur aku ngambil dari luar tuh kalau misalnya yang bener-bener matkul luar kayaknya nggak ada deh. Paling ya cuma yang kayak, manajemen rekayasa industri, terus tadi pengantar teknik tenaga listrik yang emang, disarankan untuk kita ambil juga gitu. Kalau dari luar aku nggak ambil, sebenarnya tuh aku pernah kepikiran buat ambil minor kan. Tapi setelah kayak tahu kalau misalnya minor tuh kita ya kesempatan untuk belajar program studi lain tuh hanya basic-nya aja. Jadi menurut aku mendingan dimanfaatin untuk benar-benar nyemplung ke metalurginya aja gitu. Karena jujur aku untuk prospek ke depannya tuh aku sangat tertarik untuk bekerja di bidang metalurgi. Jadi kalau bisa aku benar-benar memahami dari segala aspek, spesialisasi metalurgi ini supaya emang bisa kemana mana gitu loh dari metalurginya itu sendiri, tuh. Ada lagi Kak, guys? Mau nanya, Boleh boleh. ini kan kamu ngambil 3 spesialisasi ya, cuman kayak aku merhatiin gitu kalau kamu tuh kayak banyak mengambil mata kuliah spesialisasi yang terkait, batu bara sama, terkait apa, metodologi berkelanjutan gitu. Maksudnya kayak yang metodologi daur ulang, terus yang degradasi logam pada temperatur tinggi, itu boleh dikasih tahu nggak alasannya kenapa? Oke, thank you baru. Jujur aku kalau misalnya terkait sama yang pengembangan galian, aku tuh, apa ya, melihat dari banyaknya, apa ya, banyak yang ada di industri pertambangan gitu sih. Karena, batu bara tuh kan so far masih maksudnya industrinya masih jalan kan. Dan kalau misalnya menurut aku, untuk mempelajari hal itu tuh ya sejalan aja gitu sama pasar yang ada gitu. Jadi kalau bisa ya dipelajarin gitu. Terus, terkait dengan metalurgi daur ulang kayak gitu-gitu. Nah menurut aku itu juga kayak, supaya balance aja gitu sih sama yang batu bara juga. Terus kayak, supaya kayak misalnya kalau misalnya kalau misalnya karir kita berkepanjangan, terus kayak emang, perkembangan industri juga udah bagus gitu. Jadi apa yang aku pelajarin juga bisa mengikuti zaman terus gitu loh, dan siapa tahu nanti dengan aku belajar, metalurgi daur ulang gitu justru bisa mengembangkan gitu, mengembangkan industri juga supaya lebih hijau. Terus, ya sebenarnya aku ngelihat dari ini juga sih, apa namanya, kesempatan di luar juga ya, karena aku ngelihat kalau misalnya di luar negeri tuh bukan cuma fokus ke, eee, proses produksinya aja, tapi kan mereka udah yang kayak gimana caranya supaya ini recycle. Nah, aku tuh pengen ngikutin pace luar juga gitu, supaya mungkin kalau misalnya emang rezekinya bisa kerja di luar, jadi kayak, udah bisa menyeimbangkan dengan visi dunia gitu juga loh, gitu aku ngelihatnya. Keren nih, visioner. Vision. Aman, Kak, kalau aman kita lanjut. Oke. Dari Dari aku aku mulai, mulai, keren. thanks, keren Gimana, keren. Kak? Bisa next Next mungkin mungkin siapa? siapa? Awal dulu aku mic dulu. Boleh deh, jawab dulu.
Mic dulu ya? Oke. Boleh. Boleh agak ke bawah nggak? Ya. Oke, jadi ini roadmap perkuliahan aku. Dan sebelumnya aku ngambil 3 spesialisasi, pengolahan bahan galian, metalurgi ekstraksi, sama metalurgi fisik. Jadi kalau boleh saling koreksi gitu ya kalau ada yang salah. Ini semester 1 sama 2 udah kita lewatin, ada total 37 SKS ya. Nah, terus di semester 3 sendiri, selain mata kuliah yang wajib kita ambil, aku ngambil agama Kristen gitu. Nah, mungkin teman-teman teman-teman ada yang ngambil mata kuliah dari yang luar-luar gitu ya, misalnya perubahan iklim atau apa gitu. Nah, cuman aku karena belum explore juga jadi cuma ngambil yang agama Kristen. Nah, terus di semester 4 aku ngambil rencananya 21 SKS, 21. Nah, selain mata kuliah yang wajib sama kita itu, aku ngambil yang pengantar teknik tenaga listrik yang memang direkomendasikan juga untuk setiap spesialisasi ya. Terus ada kebijakan industri metalurgi kalau nggak salah. Nah, itu aku ambil di semester 4 sama juga manajemen rekayasa industri. Mungkin sempat lihat di awal-awal itu bisa diambil semester 7, cuman dari kodenya kayaknya bisa diambil di semester 4 sih. Itu aku di semester 4. Nah, di semester 5 sendiri 21 SKS. Nah, berdasarkan dari sharing-sharing juga ya katanya mulai semester 5 ini udah benar-benar masuk ke yang materi yang metalurgi lah gitu. Nah, jadi di sini aku buat keputusan kalau emang udah kayak gitu ya benar-benar ke fokus ke metalurginya itu, aku juga ambil yang benar-benar metalurginya di sini juga, semester 5 ke atas lah gitu. Di sini aku juga ngambil ada metalurgi ekstraksi yang 4 SKS, keselamatan lingkungan kerja, sama pemanfaatan mineral industri. Terus di semester 6 ada 22 SKS, kayaknya ini yang paling banyak gitu. Di ini aku ngambilnya mineralogi proses sama otomasi industri sama metalurgi daur ulang. Di sini aku jujur masih milih berdasarkan namanya gitu, belum juga sempat eksplor lebih dalam apa gimana gitu. Cuman kayaknya ini yang lumayan mewakili gitu dari setiap spesialisasi. Karena kalau aku hitung-hitung juga kayaknya belum nggak semua bisa dapat kesempatan mengambil semuanya gitu kan. Coba kalau next semester 7. Nah, semester 7 ini ada 18 SKS ini. Nah, selain dari mata kuliah yang disarankan, aku ngambil ini, ada metalurgi pengelasan, metode komputasi desain paduan logam, dan metalurgi proses berkelanjutan. Ini double ya. Harusnya nggak kehitung sih. Nah, sampai yang itu. Nah, itu 18 SKS sama terakhir semester 8-nya aku ngambil metalurgi konspirasi batu bara sama ada tugas akhir sama K3 dan lingkungan metalurgi. Nah, jadi tadi kan aku bilang ngambil 3 spesialisasi itu PBG, metalurgi ekstraksi sama metalurgi fisik. Kalau aku sendiri alasannya itu karena kalau udah masuk ke metalurgi hampir mirip juga sama sisi. Aku benar-benar pengen kayak ngambil semuanya gitu dan paham semuanya gitu tentang metalurgi. Jadi kayak benar-benar ya metalurgi gitulah. Jadi kayak misalnya ada kayak baru mungkin gitu. Aku rasa kalau mempertimbangkan kesibukannya gini aku jadi kayaknya gak sempat gitu. Dan juga selain alasannya belum explore matkul-matkul lain, matkul luar gitu, jadi masih yang metalurgi gitu. Itu sih dari aku. Sama alasannya juga biar memperbesar aja sih kesempatan di lapangan kerja nanti bisa ada 3 spesialisasi. Kalau emang benar-benar dikuasain menurutku ya itu kesempatan bagus sih dari aku. Ada yang mau respons langsung aja guys. Aku. Boleh. Ini BTW Ah? katanya call-nya 15 menit lagi nih. Kita coba Oke. agak speed run aja kali ya. Oke. Aku ngeliat kamu kayak semester 8 tuh cuma ngambil 8 SKS, ya kan include tugas akhir. Berarti kamu emang kayak pengen fokus di tugas akhirnya gitu ya? Jadi kayak dimepetin di semester-semester awal?
Ya benar, itu pertimbangan aku itu juga karena emang belum bisa prediksi gimana kesibukan di semester-semester selanjutnya. Itu sih singkatnya. Cuman 8. Oke. Satu lagi deh, aku tadi penasaran Oke. sama otomasi industri tuh dia berarti ngambil dari prodi mana? Otomasi industri bentar ya, Kak. Luar ya, Sob? Iya, lupa kalau nggak salah industri ya kalau nggak salah. Itu sih. Cuman dari namanya menurutku menarik jadi aku pengen ngambil otomasi industri. Boleh yang lain? Masih tanya. Aman? Terakhir. Oke. Kan ini kamu ngambilnya spesialisasi 3 gitu kan, tapi kayak sempet ada pikiran buat ngambil skema lain gitu nggak? Kayak entah minor atau hal yang lain atau spesialisasi cuma 1 gitu, terus sampai akhirnya, turns out ke spesialisasi 3 ini? Oh, nah itu tadi kalau aku ngambil spesialisasi 3 itu emang dari awal gitu karena aku pengen bener-bener ya gitulah kayak istilahnya langsung semuanya langsung dari semua materi gitu paham. Cuman memang kekurangannya nggak sempat ngambil bener-bener satu spesialisasi itu semua mata kuliahnya diambil sih. Cuman aku pengen ya gitu aja sih menguasai jadi jalur gitu. Itu deh. Aku mau ngasihin aja sih. Aku di semester 7 ini ada beberapa misi. Tadi kan kamu udah ngambil apa? Mungkin apa ya pencerahan dikit. Jadi di semester 4 tadi kamu kan udah ngambil gambar. Iya. Ini ketulis lagi di sini. Sama ya Iya. oke. Terus sama metodologi fase itu juga ketulis double. Jadi ini kayak total FPS-nya dari 18 berarti sampai 14. Iya, harusnya yang bawah itu nggak gitu, tapi yang MR-nya ini kurang. Jadi ya kurang 2 sih. Berarti kamu MR-nya itu double gitu ya? Nah rencananya yang benar sih kayak aku bilang tadi ya kita start 4. Cuman ya kita thinking juga udah ini cross check bisa aku perbaiki lagi buat rencana ke depannya. Oke. Mungkin aku bisa bilang sih kayak udah keren. 3 spesialisasi. Thank you. Boleh kita lanjut ke next ya? Bener. Lanjut, terakhir banget. Sorry awal. 65. Oh nggak ada? Belum muncul. Sebentar. Coba di refresh. Udah gue upload. Serius gue nggak bohong. Typo mungkin. Aman aja tuh. Ada. Kita lihat. Ada jaringan aku juga jelek. Oke. Balik lagi. Aja. Semoga sempat ya 9 menit. Lo pinteran bro. Jelasannya pinteran. Oke. Jadi aku mau jelasin peta jangan dengan masuk kuliah walaupun jujur ini kayak belum maksimal banget karena satu dan lain hal. Ya, aku jelasin langsung aja semester 2 sama kita semua TPB yang cukup lama. Oke, ini 37 SKS kita kelar. Habis itu dan nggak nambah-nambah mata lain. Terus semester 3 ini ngambilnya sesuai yang ada di kurikulum dari metalurgi sama nambah agama Islam. Tapi agama Islamnya aku sit-in karena telat masuk gitu. Semoga aja dapat.
Ini seharusnya 21 SKS ya, belum ke-update. Akhirnya di semester 4, aku mulai ngambil yang ini pengantar teknik tenaga listrik yang disaranin sama Bang Raf kemarin karena ini matkul yang berhubungan sama metalurgi. Terus kayak langsung next aja karena gak bisa jelasin full. Intinya adalah aku ngambil spesialisasi tiga spesialisasi PBG metalurgi ekstraksi dan metalurgi fisik. Oke, kenapa aku ngambil tiga spesialisasi tersebut? Karena jujur banget, sampai sekarang ini aku belum nemuin minat di mana aku minat banget spesialisasinya gitu loh, kayak mau fisika, PBG atau ekstraksi. Tapi diminatin dengan belum nemu minat di mana, menurut aku juga sebuah peluang karena aku juga bisa belajar semuanya gitu loh dengan totalitas. Ya aku belajar semuanya sampai tahu mana yang aku suka dan aku minat. Terus kalau misalnya udah suka ya udah belajar aja. Terus di sini ada yang unik juga. Aku ngambil MKPBL-nya tuh salah satunya adalah salam dan otomasi industri. Kenapa aku ngambil salam? Karena jujur banget, aku ini kalau misalnya alasan logisnya ya, alasan logisnya adalah aku pengen kerja di offshore, makanya ngambil salam. Alasan logisnya. Oke, otomasi industri. Kenapa ngambil? Ya menurut aku industri sekarang tuh udah banyak yang ini kan bekerja banyak apa ya kayak pokoknya nggak profesional manual lah. Ya aku pengen belajar hal itu biar nanti lebih gacor ke depannya. Terus jujur apa lagi? Aku nggak tahu apa yang mau dijelasin, tapi ya udahlah ada yang mau nanya aja. Oh. Mau nanya apa? Boleh banget. Boleh langsung. Kalau dari ini cara kamu akhirnya menemukan minat kamu itu akhirnya gimana caranya? Cara menemukan minat ya. Nah, justru cara menemukan minat adalah dengan belajar itu. Jadi kayak semua hal aku pelajarin dulu, nanti pasti di suatu titik entah kapan ya tapi ya harusnya bakal ketemu gitu loh. Tapi sebenarnya di sisi lain tuh aku udah ini agak mau cenderung ke ini deh. Mau cenderung ke metalurgi, aduh apa namanya? Metalurgi fisik. Karena ya itu balik lagi sih tadi yang disebutin teman-teman, prospek kebutuhan metalurgi fisik ini kan masih banyak dan belum dan di Indonesia itu masih kurang gitu loh. Kayak pengen metalurgi fisik. Tapi ya masih ngambang sih. Jujur ini peta ini adalah peta awal. Jadi bisa berubah tapi bisa tetap juga. Mau tanya juga, berarti kayak, salah satu pertimbangan buat, apa ya, salah satu alasan kamu, eee, interest ke metalurgi fisik ini apakah karena ya tadi, keinginan buat offshore gitu? Karena, kita kalau misalnya dari segi metalurgi di offshore itu lebih ke mana sih guys, piping gitu ya? Atau gimana? Iya ya? Lebih ke fisik gak sih jatuhnya ya metalurgi fisik? Bener banget, jujur bener banget. Karena iya lagi, duh baru kepikiran, bener. Karena jujur sejak awal aku masuk FTTM, aku masuk pokoknya mau masuk film kan, ya siapa sih nggak mau kerja gaji besar gitu kan, ya udah, orientasiku adalah ke mana sih namanya, ke offshore. Nah di offshore ini ternyata setelah telusuri ternyata
bagian las-las kan piping-piping, nah itu Mas betul. Mau nanya dong terakhir, Boleh mungkin terakhir. boleh. Ini sebenarnya ada hal unik sih yang aku notice. Biasanya kan kita tuh kalau spesialisasi ngambil kebijakan industri metalurgi itu di semester 4 atau tahun ketiga. Cuman kamu ini, nempatin kebijakan industri metalurgi ini di semester 8, ini beneran di akhir banget gitu. Kayak mau tahu alasannya aja sih. Anda nanya alasan itu ke saya ya? Kenapa alasannya, kenapa semester 8 baru ngambil, karena menurut aku kalau misalnya di semester-semester sebelumnya itu, fokus buat belajar dulu sih. Kayak, ya sebenarnya baik juga kalau misalnya ngambil kebijakan itu di semester sebelumnya, tapi menurut aku karena dengan kondisiku sekarang yang masih bingung mau ke mana, itu alangkah baiknya daripada belajar kebijakan, mending aku belajar dulu ilmunya dulu. Ilmunya aku dapat, baru nanti aku belajar kebijakannya. Itu yang aku pikirin sih. Kayak kebijakan menurut aku bisa nantian dan juga selama, apa sih namanya, selama proses belajar di semester 4 sampai 7 pun, aku juga masih bisa baca-baca, dari maksudnya kayak kajian-kajian gitu, atau ya pokoknya nggak harus dari matkulnya lah, gitu sih. Oke, dari teman-teman lain mungkin ada nggak, guys? Aman banget, aman Aman banget. banget. Oke, kalau gitu karena barunya nge-freeze, oh udah muncul lagi. Kita tutup nggak sih sesi pembahasan dan diskusi pada siang hari ini terkait dengan roadmap yang sudah kita semua bikin? Iya, Iya, oke. Semoga kata-kata lah apa kata-kata. ya, Kata-kata, singkat aja. singkat aja Timon. Semoga rencana studi kita terrealisasikan. Kalaupun berubah, pokoknya kita sukses, tetap sukses. Amin, amin. Amin. Oke, kita tutup semuanya. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.